Hai co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka kita harus tahu bahwa jika kita punya bentuk A sin X ditambah dengan B cos X, maka kita bisa mengubahnya menjadi K dikalikan dengan cos X min alpha, di mana K adalah akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, dan tan alpha akan sama dengan A dibagi dengan B. Sehingga jika pada soal ini kita punya persamaan, yaitu akar 3 sin X ditambah dengan cos X sama dengan 1, maka kita akan mengubah akar 3 sin X ditambah dengan cos X di sini sehingga akan menjadi K dikalikan dengan cos X min alpha. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa nilai dari A-nya akan sama dengan akar 3, sedangkan nilai dari B-nya akan sama dengan 1. Sehingga jika kita ingin mencari nilai dari K, maka K-nya akan sama dengan akar dari akar 3 dikuadratkan ditambah dengan 1 kuadrat, atau akan sama dengan akar dari 3 ditambah dengan 1 atau sama dengan akar 4. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai dari K-nya akan sama dengan 2. Lalu setelah kita mendapatkan nilai dari K, maka kita akan mencari nilai dari alfanya. Kita tahu bahwa tan alfa akan sama dengan A dibagi dengan B, atau akar 3 dibagi dengan 1. Sehingga tan alfanya akan sama dengan akar 3. Lalu kita perlu ingat bahwa tan akan bernilai positif saat berada di kuadran yang pertama dan juga kuadran yang ketiga. Tapi untuk menentukan alfa tersebut terletak di kuadran yang mana, maka kita akan melihat koefisien dari sin dan juga koefisien dari cosnya, atau nilai dari A dan juga nilai dari B-nya. Kita bisa lihat bahwa nilai A-nya positif dan nilai dari B-nya juga positif. Sehingga karena pada kuadran yang pertama nilai dari sin positif dan nilai dari cos juga positif, maka kita bisa simpulkan bahwa alfa akan terletak pada kuadran yang pertama. Sehingga jika kita ingat kembali, maka nilai tan yang bernilai akar 3 adalah tan dari 60 derajat. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai dari alfanya akan sama dengan 60 derajat. Lalu setelah kita dapatkan bahwa alfa sama dengan 60 derajat, maka kita bisa mengubah akar 3 sin X ditambah dengan cos X menjadi K, yaitu 2 dikalikan dengan cos dari X dikurangi dengan alfa, yaitu 60 derajat akan sama dengan 1. Lalu jika kita membagi kedua ruas dengan 2, maka cos dari X dikurangi dengan 60 derajat akan sama dengan 1/2. Lalu kita perlu ingat bahwa nilai cos yang bernilai 1/2 adalah cos 60 derajat. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa cos dari X dikurangi dengan 60 derajat akan sama dengan cos dari 60 derajat. Lalu untuk mencari nilai X yang memenuhi, maka kita harus tahu bahwa jika kita punya cos beta sama dengan cos Y derajat, maka akan terdapat dua penyelesaian. Yang pertama adalah beta akan sama dengan Y derajat ditambah dengan Z dikali 360 derajat. Dan yang kedua adalah beta akan sama dengan minus Y derajat ditambah dengan Z dikali 360 derajat, di mana Z merupakan suatu bilangan bulat yang sembarang. Jadi jika di sini kita punya cos dari X dikurangi 60 derajat sama dengan cos 60 derajat, maka untuk penyelesaian yang pertama kita bisa tuliskan bahwa X dikurangi 60 derajat akan sama dengan 60 derajat ditambah dengan Z dikali 360 derajat. Lalu kita bisa pindahkan minus 60 derajat ke ruas sebelah kanan, sehingga X akan sama dengan 120 derajat ditambah dengan Z dikali 360 derajat. Lalu kita akan mencoba untuk memasukkan nilai dari Z. Tapi kita perlu memperhatikan terlebih dahulu batasan dari nilai X. Di sini batasan dari nilai X-nya adalah X harus lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Sehingga yang pertama kita akan mencoba untuk nilai Z sama dengan 0. Jika nilai Z sama dengan 0, maka X akan sama dengan 120 derajat ditambah dengan 0 atau sama dengan 120 derajat. Lalu karena X sama dengan 120 derajat masih berada dalam batasan dari nilai X-nya, maka X sama dengan 120 derajat merupakan salah satu penyelesaiannya. Lalu kita akan coba jika nilai Z-nya sama dengan 1. Jika nilai Z sama dengan 1, maka X-nya akan sama dengan 120 derajat ditambah dengan 360 derajat atau akan sama dengan 480 derajat. Tapi karena nilai X-nya sudah melebihi batasan dari nilai X-nya, maka untuk X sama dengan 480 derajat tidak memenuhi persyaratan yang ada. Begitu pula untuk nilai Z yang lebih besar dari 1. Lalu kita akan lanjut pada penyelesaian yang kedua, yaitu
X dikurangi dengan 60 derajat akan sama dengan minus 60 derajat ditambah dengan Z dikali 360 derajat. Lalu jika kita pindahkan minus 60 derajat ke ruas sebelah kanan, maka X-nya akan sama dengan 0 ditambah dengan Z dikali 360 derajat. Lalu kita akan mencoba untuk memasukkan nilai dari Z. Yang pertama, jika nilai Z sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan bahwa X-nya akan sama dengan 0 derajat. Lalu, jika nilai Z-nya sama dengan 1, maka nilai X-nya akan sama dengan 360 derajat. Untuk nilai X sama dengan 0 derajat dan X sama dengan 360 derajat merupakan penyelesaian karena nilai dari X-nya berada dalam batasan dari nilai X yang ditentukan. Sedangkan jika nilai Z-nya sama dengan 2, maka nilai X-nya akan sama dengan 720 derajat. Dan kita bisa lihat bahwa nilai X sama dengan 720 derajat sudah melebihi batasan dari nilai X-nya, sehingga nilai X tersebut tidak memenuhi. Begitu pula untuk nilai Z yang lebih besar dari 2. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut adalah 0 derajat, 120 derajat, 360 derajat. Atau pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.